Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya Muhammad Iqbal dan Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini ada subscriber yang bertanya Pak Kiai. Iya, monggo. Langsung saja saya bacakan. Ya, Saya mau bertanya Pak Kiai. monggo. Bagaimana hukumnya melukis, memajang foto walaupun itu foto pembimbing dan memajang patung atau boneka menurut Islam? Mohon penjelasannya Pak Kiai, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan memang bagus sekali dan fenomenal ini Pak Ustadz. Hampir di setiap rumah itu kan ada foto dipasang-pasang karena menghormati adalah beliau pembimbing, beliau adalah wali, beliau adalah orang hebat. Ini perlu dipahami dengan dasar hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah dari Abi Tolhah. Hadisnya, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Ini saya bacakan hadis ini saja. Hadisnya banyak, ada la tadkhulul malaikatu baitan fihi jarosun ada. Tapi ini saya ambil hadis ini saja. La tadkhulul malaikatu, al malaikah la tadkhulu tidak masuk. La tadkhulu tidak masuk al malaikatu malaikat. Baitan pada suatu rumah fihi yang di dalamnya kalbun ada anjing. Wala suratun dan malaikat itu ay wala tadkhulu al malaikatu baitan fihi suratun. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya, ada lukisan-lukisannya. Tapi suratun lihayawanin. Di situ di kitab Sirajul Munir ini halaman 458 dijelaskan. Surah di sini maksudnya apa? Aili hayawanin. Bentuk gambar bagi hewan. Bagi hewan. Bikhilafi suratin ghairi dhiruhin. Berbeda kalau gambarnya gambar yang tidak punya roh, tidak punya nyawa, kasajarin kayak pepohonan. Itu enggak masalah. Apa alasannya bagaimana? Alasan hewannya ini, gambar hewan ini. Li'udmi itsmil musawwiri, karena besarnya dosa pembikin gambar. Berarti melukis hewan lo maksudnya, hewan yang kelak akan dimintai ruhnya. Di hadis lain kan seorang pelukis dijelaskan bahasanya gini Pak Ustadz. Man sawwara suratan ay dzataruhin fid dunya kulli fa ayang fuho fi haruhu yaumal qiyamah. Barang siapa membikin gambar yang mempunyai nyawa, baik sepotong maupun yang sempurna, itu di dunia kullifa ayang fuho, dia diharuskan atau dituntut fiha di dalam surah itu untuk meniupkan arruha roh yaumal kiamati kelak di hari kiamat. Ini hadis riwayat
Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Imam Nasai dari Imam Ibn Abbas. Ini hadis di orang yang membuat bentuk gambar. Apa gambar, apa boneka, apa patung, kan berarti membentuk gambar yang punya ruh. Itu si pembentuk ini dituntut untuk meniupkan ruh, kan tidak mungkin bisa. Nah, itu isyarat apa? Isyarat untuk lamanya disiksa oleh Allah, karena tidak mungkin dia meniupkan ruh, yang punya ruh kan hanya Allah. Kuliruhu min amri Rabbi. Jadi pembikin patung, pembikin gambar ya, yang punya roh itu yang digambar ini nuntut kelak, nuntut supaya ditiupi ruh. Nah, kalau gambarnya kasajarin seperti pepohonan, enggak menuntut apa-apa. Dengan dasar hadis ini, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun, berarti Rasulullah tidak suka. Rasulullah tidak suka. Suatu hari Rasulullah itu di dalam Sahih Bukhari ya. Di dalam Sahih Bukhari itu Rasulullah sholat. Di dindingnya Siti Aisyah itu ada namanya khomisoh. Khomisoh bentuk kelambu dan kain tipis ya. Di Sahih Bukhari di awal itu kan ada. Itu Rasulullah memerintahkan langsung ini disingkirkan. Padahal itu kan istilahnya bukan gambar hewan, hanya pakaian yang bermotif saja. Tapi Rasulullah nggak suka. Ini dikembalikan, terus minta diganti dengan pakaian yang polos, dengan kain yang polos. Itu di awal Sahih Bukhari. Jadi dengan bahasa la tadkhulul malaikatu ini perlu kita pahami, apa semua malaikat? Apa semua malaikat itu malaikat tidak masuk? Enggak, di sini ada al. Alnya lafal al malaikah disebut alil adidhihni. Alil adidhihni itu al yang bisa diketahui di dalam hati. Ai malaikatur rahmah. Tuh. Di tafsirnya yakni malaikatur rahmah, malaikat yang membawa rahmat. Nah, sementara kalau ammal hafadzatu fala yufariqunal adamiyya. Nah, kalau malaikat hafadzu ya enggak pisah dari anak-anak Adam, karena yang menjaga Bani Adam, anak-anak Adam ya mereka para malaikat hafadzu. Itu tidak lepas dari manusia. Lah yang tidak mau masuk itu adalah malaikat yang membawa rahmat, yang disebut malaikat rahmat ini. Jadi dengan dasar yang semacam ini, intinya Rasulullah tidak suka. Walaupun itu foto pembimbing, walaupun itu ya mohon maaf, alasannya mereka yang pengen bisa tasawur. Di dalam aliran Thariqah kan ada yang disebut tasawur, Pak Ustaz. Tasawur itu, dan ada orang yang salah paham, tasawur itu meletakkan foto di depannya. Itu kan sama halnya nyembah foto. Itu terlalu jauh itu. Jadi ini perlu, mohon maaf, ini pemahaman ala hikmah ya. Pemahaman ala hikmah. Ketika seseorang itu pengen bisa tasawur dengan pembimbing, itu tidak perlu memajang foto-fotonya, tidak perlu tidak perlu wirid di depannya foto pembimbing. Dengan bagaimana? Dengan banyak sowan, dengan minta petunjuk. Tapi mohon maaf, kalau sowan kepada para pembimbing jangan lama-lama. Sebagaimana di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran kan disebutkan kalau menghadap Rasulullah jangan lama-lama, karena Rasulullah malu, mau ngusir kan malu gitu. Nah, ini
Kalau kita sebagai orang yang punya pembimbing ingin bisa menasawurkan atau menggambarkan guru ketika kita zikir supaya kita bisa usul kepada Allah, ya tidak perlu kita majang fotonya, tidak perlu meletakkan foto di depan kita ketika kita zikir, tidak perlu. Kita banyak sowan, kita minta doa, minta restu. Lah sowan paling tidak ya sebulan sekali lah, ya sebulan sekali. Zurhiban tasdadhuban dalam hadisnya kan begitu. Ya sowanlah kamu riban dengan jarang-jarang tasdadhuban, maka kamu akan bertambah senang, bertambah cinta. Ini sekaligus saya usulkan bagi para salik, ya, para salik baik salikut thariqah maupun salikul hikmah. Orang hikmah juga suluk sama Pak Ustaz. Hanya beda mungkin suluknya orang hikmah dengan suluknya orang thariqah. Kalau suluknya orang hikmah itu bukan hanya suluk tapi betul-betul menggunakan akhlak. Berusaha menyontoh akhlak semampunya. Lah kalau suluk thariqah itu yang penting tasawur guru, tasawur pembimbing di dalam zikir supaya betul-betul merasa diawasi. Ketika seseorang itu merasa diawasi oleh pembimbingnya, maka tidak akan mudah melakukan maksiat, Ustaz. Karena seolah-olah diawasi dengan pembimbing itu. Jadi simpulan dengan hadis ini, la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala suratun, adalah malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam suatu rumah, suatu tempat, baik rumah ataupun bukan, ya. Ini hadis sebelumnya disebutkan di situ baitan wala makanan ghairul baiti. Wala makanan ghairul baiti, baik rumah maupun tempat apapun selain dari rumah. Artinya ketika ada tempat di situ ada anjing, ada gambar, ada patung, ya. Maka malaikat rahmat itu tidak akan datang ke tempat itu. Intinya kayak gitu. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah dari Abi Thalhah ini bisa kita simpulkan, walaupun gambar seorang pembimbing itu pun kalau bisa mohon maaf ini dengan dasar hadis jangan dipajang. Malaikat rahmatnya nggak mau datang, nggak mau masuk. Jadi kenapa kita harus memajang foto yang menjadikan kita lama untuk wusul kepada Allah? Rasulullah bersabda seperti ini, masa kita mau langgar? Satu sisi hormatan lil mursyid, ya. Satu sisi berusaha menghormati mursyid, sisi yang lain itu adalah menjegal adanya usul, atau istilahnya menjadikan sulit untuk usul karena menyalahi hadis Rasul, menyalahi perilaku Rasulullah. Kan kesannya oh saya kan menghormati pembimbing, tapi Rasulullah nggak boleh, melarang. Jadi mestinya jangan menghormati pembimbing tanpa dasar mestinya. Mestinya rumah ya dikosongkan dari foto-foto, baik foto keluarga, foto siapa saja termasuk foto pembimbing. Ya kalau mau dipasang ya jangan di depan lah, di kamar silakan. Di kamar akan lebih bagus, ya. Walaupun di kamar itu juga nanti kan bahasanya wala makanan ghairul baiti. Malaikat rahmat itu dimanapun ada tempat yang ada gambarnya, walaupun misalkan di kamar, ya tetap nggak akan masuk. Bahasanya jelas ini. Shahifah 458 di Sirajul Munir, ya. Di hadis la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Ada penjelasannya hadis sebelumnya wala makanan ghairul baiti. Tempat apapun selain dari rumah itu tetap malaikat rahmat tidak mau masuk. Jadi kita simpulkan, ya kita jangan memajang foto siapapun.
jangan memajang boneka, jangan memajang lukisan, jangan memajang apa itu yang bernyawa lah pokoknya, yang punya ruh. Nah kalau gambar-gambar yang tidak punya ruh tadi sudah dijelaskan Kak Sajarin ya, itu tidak apa-apa. Di situ bahasanya kan bikhilafi suratin ghairi dziruhin Kak Sajarin, berbeda dengan memajang gambar yang tidak punya nyawa seperti pohon, masjid, itu enggak masalah Ustaz. Enggak masalah. Nah kalau mau majang ya itu saja, kan lebih bagus pemandangan. Jadi alangkah lebih baiknya kita sebagai salik, kita sebagai muslim, kita sebagai mukmin, muslim, muhsin, ya cobalah kita ngikuti perintah Rasulullah, informasi dari Rasulullah. Ketika ada rumah di situ ditemukan anjing ataupun gambar ataupun lukisan ataupun patung ataupun apa sajalah, itu malaikat rahmat tidak akan masuk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dari Abi Tolha. Saya kira cukup Ustaz. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Demikian penjelasan mengenai hukum melukis atau memajang foto di rumah-rumah gitu Pak Kiai. Iya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Bagi subscriber yang lain yang ingin bertanya, silakan isi di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab dan akan ditayangkan setiap hari Sabtu. Saya dan Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.